Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, jadi malam ini sebenarnya adalah malam kedua, guys. Ini bukan malam kedua pernikahan ya, tetapi malam kedua di Kota Depok yang menerapkan jam malam. Jadi artinya kami ya salah satu kedai kopi di Depok tentu saja harus mengikuti ketentuan baru pemerintah daerah, yaitu untuk dine-in tutup hingga jam 6 ya, jam 18.00, dan untuk delivery yang online ya, online order itu tutup maksimal jam 21 atau jam 9, tetapi full cup memilih sampai jam 20 atau jam 8 malam saja. Jadi ini sudah nggak ada dine-in di sini, dan saya berpikir melakukan hal-hal positif seperti berbagi seperti ini menarik gitu ya, sangat menarik. Ada manfaat yang penting, ada benefit, entah jangka pendek, jangka panjang, silahkan. Yang penting saya senang berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, jadi malam ini ceritanya saya akan ngobrolin seberapa penting sih peran cangkir di dalam latte art. Untuk beberapa teman-teman bisa jadi keberadaan cangkir-cangkir ini hampir tidak pernah terfikirkan ya. Tetapi bagi sebagian teman-teman yang lain, cangkir ini sangat berpengaruh atau memiliki peran yang besar dalam latte art ya. Jadi hasil latte art yang kita buat itu salah satu yang berkontribusi adalah cangkir-cangkir ini. Oke, jadi mari kita diskusi soal cangkir ini. Kalau misalnya ada pendapat-pendapat lain yang tidak saya sampaikan di video ini, teman-teman bisa berkomentar ya, supaya diskusinya lebih konstruktif. Oke, jadi menurut saya, sejauh pengalaman yang saya alami selama ini, cangkir ini tentu saja yang pertama adalah kita mengikuti rule and regulation dari kompetisi latte art dunia ya, di bawah naungan WCE ya, dimana untuk volume itu disarankan antara 190 sampai 300 ml. Jadi teman-teman, di sini ini ada cangkir-cangkir yang sudah saya siapkan. Ini adalah cangkir dengan volume 300 ml ya. Lalu kemudian ini adalah cangkir dengan volume 225 ml. Teman-teman bisa bandingkan. Ini berbeda ya, besar kecilnya beda. Ini jauh lebih besar, ini lebih kecil. Lalu kemudian di sini juga ada cangkir-cangkir kecil. Ini bukan cangkir buat cafe latte, melainkan ini cangkir untuk espresso. Jadi ini adalah vessel khusus espresso dengan volume 90 ml. Ingat, volumenya bukan hasil dari espresso yang kita ekstrak. Volume cangkirnya adalah 60 sampai 90 ml yang disarankan. Nah, ini 90 ml. Oke. Jadi teman-teman, pemilihan cangkir berdasarkan volume ini penting untuk diketahui. Oke, saya terbiasa menggunakan cangkir yang seperti ini. Seperti ini juga. Ini volumenya sama, bentuknya yang berbeda, bahannya yang berbeda. Oke. Nah, untuk teman-teman ya, ada yang menganggap nih, misalnya kita terbiasa dengan cangkir seperti ini, lalu kemudian pindah menggunakan cangkir yang lebih besar. Ya, ada yang menganggap lebih mudah karena cangkirnya lebih besar. Tidak selalu berarti kalau kita terbiasa dengan cangkir seperti ini, lalu kemudian pindah ke cangkir yang lebih besar, auto mudah, enggak ya. Perlu adaptasi karena masing-masing cangkir dengan volume yang berbeda memiliki tantangan. Contohnya adalah kalau kita menggunakan cangkir yang besar, maka harus diikuti dengan jug yang sesuai. Ini adalah jug yang memiliki volume 600 ya, 600 sampai 700 ml. Jadi saran saya, kalau cangkirnya besar maka jugnya menyesuaikan atau sebaliknya. Oke. Nah, kenapa bisa begitu? Ya nanti supaya ya pouringnya jadi lebih nyaman. Oke. Seandainya kita menggunakan jug yang kecil, lebih kecil dari yang tadi, ini adalah jug dengan dia ukuran 350 ml. Seandainya kita menggunakan ini, maka ya agak sulit. Sulitnya yang pertama, jarak antara spot dengan permukaan cafe latte-nya itu cenderung jauh, ya, nggak deket gitu. Sehingga otomatis ketika membuat dotnya atau polanya itu akan sulit kebentuk kan jauh tadi. Oke,
sudah rahasia umum lah, kalau kita ingin membuat pola harus dekat, kalau nggak mau membuat pola gitu ya harus jauh, gitu ya. Itu yang pertama. Oke, cangkir berdasarkan volume. Begitupun kalau teman-teman sudah terbiasa dengan cangkir yang besar seperti ini adalah cangkir yang digunakan untuk kompetisi barista dunia biasanya, yang besar seperti ini. Tidak disajikan di harian kedai kopi. Terlalu besar, bisa mabuk ya konsumennya ya kalau terlalu besar, ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman biasa dengan cangkir seperti ini lalu pindah ke cangkir yang lebih kecil, misalnya apalagi seperti ini ya, itu tantangannya berbeda. Kalau lebih kecil tentu saja akan cenderung lebih mudah penuh. Sementara kalau yang lebih besar itu spout dengan permukaan jaraknya cukup jauh. Itu tantangannya. Oke. Nah, yang kedua, cangkir juga dibedakan berdasarkan diameter. Biasanya volumenya lebih banyak, diameternya akan cenderung lebih luas ya, atau lebih besar. Nih, bisa kita lihat. Diameternya tentu yang ini lebih besar, sementara yang ini lebih kecil. Normalnya nih, kalau diameternya lebih besar, bagian atasnya kebuka seperti ini, maka kita akan leluasa membuat pola dengan catatan kita harus memastikan antara spot ini dengan permukaan juga dekat. Kalau misalnya diameternya kekecilan, jadi kita agak terbatas dalam mengeksplorasi gitu ya, berkreasi, berimprovisasi terkait dengan gambar. Oke, tapi ini penting. Tidak selalu berarti juga kalau teman-teman biasa menggunakan yang besar lalu pindah ke yang kecil auto, tidak. Perlu adaptasi, perlu tantangan. Oke, jadi ada volume, ada diameter nih. Nah, next bentuk ya, bentuk. Oke, ini contohnya. Ini adalah cangkir di mana bentuknya segi empat, lalu kemudian ini bulat ya, tetapi ada persamaan di antara keduanya. Persamaannya adalah bagian bawah ya, bagian sini ya, ini flat atau datar. Nah, biasanya untuk latte art itu yang dimau adalah tidak datar melainkan cekung. Oke, jadi begini ya bentuknya ya, begini. Supaya nanti ketika pouring flow-nya lebih nyaman, lebih enak. Bukan yang seperti ini, flat. Kalau flat canvassing-nya nanti berbeda dengan cangkir yang cekung ya. Seperti itu, biasanya membutuhkan canvassing yang lebih banyak. Oke, next, tinggi pendeknya cangkir. Nah, ini ada cangkir yang tinggi, lalu ini lebih pendek ya, lebih pendek lagi dan seterusnya. Ini lebih pendek, ini juga pendek. Artinya apa? Kalau kita menggunakan cangkir yang tinggi seperti ini nggak cocok. Makin jauh lagi itu. Seandainya hanya kopi segini makin jauh, makin susah. Apalagi memang diameternya kecil. Oke. Jadi cangkir tinggi tidak direkomendasikan. Nah, beda ya dengan ini. Ini tinggi tetapi memiliki diameter yang luas dan ini masih enak untuk dibuat latte art untuk yang ini. Mungkin teman-teman yang sudah mensubscribe kami ya dalam waktu yang lama pernah menonton video dengan cangkir seperti ini ketika saya membuat cafe latte yang digambar dengan decorative pattern. Ini masih direkomendasikan ya. Meskipun untuk sajian harian itu tidak ya. Oke. Volume, diameter, bentuk termasuk tingginya ya. Apalagi? Material. Oke. Apakah materialnya gelas seperti ini atau keramik seperti ini? Nah, kalau sarannya tentu saja adalah yang keramik. Ya, teman-teman sudah tahu alasannya apa. Tapi kalau teman-teman terpaksa ya memang punyanya gelas ya silahkan dipakai saja. Oke, itu dari material. Material-material yang lain silahkan dipertimbangkan untuk digunakan, tetapi sarannya adalah yang keramik. Oke, apa lagi ya? Brand mungkin ya. Brand. Jadi brand itu berpengaruh terhadap harga. Teman-teman percaya nggak? Cangkir ini dengan merek, mohon maaf ini ya, ini Love Keramik, gitu ya. Harganya beda. Ini bisa 200.000 satu. Ya, satunya 200.000 teman-teman. Jadi kalau ini misalnya pecah cukup nangis gitu. Ini belum termasuk tarakan ya. Jadi tolong, mungkin teman-teman belum tahu harga cangkir di kafe seperti apa. Jadi kalau seperti ini punya misalnya 10 ya 2 juta gitu loh. Hati-hati, ini cukup mahal untuk cangkir yang memang proper. Oke, brand itu sangat berpengaruh terhadap harga. Nah,
Ada sih orang yang tidak terlalu peduli dengan brand, ada yang tidak peduli dengan harga, tidak peduli dengan volume, diameter, yang penting fungsi. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Selama cangkir teman-teman bisa berfungsi untuk wadah cafe latte dan itu bisa diterima oleh customer, ya silakan gitu, nggak ada masalah soal itu. Gitu ya. Nah, dari sini teman-teman saya sangat berharap opininya gitu ya. Kalau misalnya ada yang kelewatan, silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Oke, cukup simpel saja, jangan terlalu dibuat ribet, tetapi percayalah bahwa pemilihan cangkir itu memiliki peran yang tidak kecil dalam proses pembuatan latte art, termasuk juga di hasilnya. Oke, saya kira demikian. Nanti akan saya lanjutkan dengan memberikan contoh-contoh ya di bagian akhir video ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di next